Halo semuanya, perkenalkan nama saya Panondang Evelyn Magdalena, NIM 210901084. Saya dari Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya di sini sebagai Ketua Kelompok 5, mata kuliah Pendidikan Pancasila, sekaligus editor dalam kelompok ini. Halo, perkenalkan nama saya Gadia Hafiza dengan NIM 210802040. Saya dari jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Perkenalkan, nama saya Irna Hafizah Tanjung dengan NIM 210902064 dari Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arif Abdillah Lubis dengan NIM 210902021 dari Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Perkenalkan, nama saya Silmi Sri Rosmayandi dengan NIM 210902090 dari jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Perkenalkan, nama saya Raja Melisa Insulina Nadia dari NIM 210505103 jurusan Antropologi Sosial dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Saya Zulfan Barus, NIM 210200147, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara. Halo semuanya, perkenalkan saya Olivia Ritonang dengan NIM 211501070. Saya dari jurusan S1 Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriana Atila Kaban dengan NIM 210801067 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi S1 Fisika. Hai, saya Kevin Tohaprianto Sagala dengan NIM 210306148. Saya dari Peternakan. Perkenalkan, nama saya Rosia Delia Simanjuntak dengan NIM 210801034, periode 1 Fisika, Fakultas FMIPA, Universitas Sumatera Utara. Nama saya Teresa Manik, NIM 210200488, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 atas nama Gustanul Fikri Rambe dengan NIM 210903063 dengan jurusan Ilmu Administrasi Publik dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Hari ini kita akan membahas kasus intoleransi yang terjadi di Desa Bantul. Tapi sebelum itu, mari simak dulu pembahasan teman kita yang satu ini. Menurut kamu, apa itu kerukunan beragama? Menurut saya, kerukunan umat beragama yaitu kondisi atau keadaan di mana setiap umat beragama saling menghormati, saling menghargai, dan saling bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Kalau menurut saya, kerukunan beragama itu merupakan salah satu modal utama untuk menciptakan kerukunan nasional. Karena dengan terciptanya kerukunan nasional, maka cita-cita Indonesia untuk menjadi bangsa yang maju serta sejahtera dapat terwujud. Kemudian, kalau toleransi itu apa sih menurut kalian? Pengertian dari toleransi, kalau menurut saya, sikap yang menghargai suatu kepercayaan dan perilaku yang individu yakini sebagai sesuatu yang dianggap benar, termasuk sikap positif seperti menghargai dan menghormati orang yang berbeda agama, ras, bahasa, suku, dan budaya. Toleransi adalah sikap yang menghormati perbedaan pendapat, pandangan, budaya, dan agama, meskipun itu bertentangan dengan pendirian kita sendiri. Nah, kita masuk ke pembahasan tentang kasus intoleransi yang terjadi di Desa Bantul. Ayo kita simak pendapat mereka. Bicara tentang kerukunan beragama yang dimana masyarakat seharusnya memiliki sikap toleransi satu sama lain. Tapi kalau kita lihat ternyata masih ada beberapa daerah yang belum memiliki sikap toleransi antar masyarakat. Nah, contohnya seperti di daerah Desa Bantul yang dimana ada 7 kasus intoleran yang terjadi di desa ini. Mulai dari tahun 2016 sampai tahun 2018. Dan bertambah menjadi 8 karena adanya penolakan terhadap Slamet Juniarto yang dimana ia ditolak untuk tinggal di desa tersebut karena menganut agama non-muslim. Nah, bagaimana dengan 7 kasus lain yang terjadi? Mari kita simak dengan pembahasan teman-teman saya. Oke, untuk kasus yang pertama terjadi pada tanggal 19 Februari tahun 2016 yang dimana pesantren waria di Yogyakarta
ditutup karena adanya ancaman dari suatu kelompok. Nah, beberapa kelompok ini ingin menutup pesantren dikarenakan adanya 20 transgender yang belajar agama Islam dan mengaji di pesantren tersebut. Aktivitas mengaji ini rutin diselenggarakan di setiap akhir pekan di pesantren tersebut dan menghadirkan guru agama Islam. Camat Banguntapan juga menambahkan bahwa penutupan pesantren tersebut juga disebabkan karena pesantren tersebut tidak memiliki izin dan bertentangan dengan nilai-nilai Islami. Dan juga sering ditemukan miras di lokasi pesantren tersebut. Nah, penutupan pesantren ini juga dilakukan setelah adanya pertemuan pengelola pesantren, perwakilan warga, dan pimpinan Front Jihad Islam. Kita lanjut ke kasus kedua. Kasus ini terjadi pada tanggal 7 Desember 2016. Di mana adanya sekelompok orang yang melakukan aksi protes terhadap poster iklan penerimaan mahasiswa baru dari Universitas Kristen Duta Wacana atau UKDW Yogyakarta yang menampilkan sosok wanita berhijab. Akibat aksi protes tersebut, akhirnya UKDW menyatakan bahwa akan menurunkan segala poster termasuk dari poster wanita berhijab tadi. Nah, padahal menurut Henry, wanita berhijab tadi adalah salah seorang mahasiswi dari UKDW sendiri dan merupakan orang yang berprestasi. Kemudian kita masuk kasus ketiga yang terjadi pada Januari 2017, yang dimana adanya aksi penolakan dari warga terhadap camat Katolik di Yogyakarta. Nah, camat Katolik ini bernama Julius Suharta. Awal mulanya kasus ini tuh terjadi karena warga kecamatan tidak mau atau menolak dipimpin oleh seorang pemimpin yang beragama non-muslim. Nah, karena adanya aksi penolakan ini, maka Bupati Bantul akan mempertimbangkan kasus ini untuk memutasi Julius Suharta ke Kecamatan Bambang Liporo, Kabupaten Bantul. Kemudian, pada saat ada acara temu panggir Harjo, beberapa warga juga mengatakan bahwa si Julius Suharta ini tuh tidak sesuai dengan psikologis masyarakat. Mungkin karena tadi dia menganut agama non-muslim. Padahal si Julius Suharta ini telah terima jabatan dari camat lama. Nah, pada acara temu panggir Harjo, si Julius Suharta pun mengatakan bahwa tidak ada aksi penolakan dari warga terhadap dirinya atas terpilih dirinya sebagai camat. Dan Julius Suharta juga mengatakan bahwa dia menghargai hak warga untuk memberikan pendapat tentang dirinya. Dan dia bahkan juga siap untuk ditempatkan dimanapun. Dan Julius Suharta juga menginginkan supaya tidak ada lagi pertentangan di Desa Bantul. Nah, kita lanjut ke kasus yang keempat yang terjadi pada tanggal 12 Oktober 2017 yang lalu. Yang dimana adanya penolakan dari ormas Islam dengan tuduhan kristenisasi. Nah, pada waktu itu ada kebaktian Nasrani di Yogyakarta yang akan diselenggarakan di Stadion Krisdono yang digagas oleh pendeta Stephen Tong. Tetapi acara tersebut batal karena Majelis Ulama Indonesia dan Ormas Forum Ukhuwah Islamiyah atau FUI yang dimana mengatakan kebaktian ini berpotensi menjadi ajang pemurtatan karena di acara ini terjadi penyembuhan atau dalam sesi acaranya ada bagian penyembuhan. Ormas FUI menyarankan kepada panitia untuk memindahkan kebaktian tersebut ke gereja. Kemudian kelompok masyarakat sipil juga mengatakan bahwa Ormas FUI ini terlibat dalam aksi intoleran. Baik, kita masuk ke kasus 5 yang terjadi pada tanggal 28 Januari 2018, di mana adanya sejumlah ormas Islam yang menolak kegiatan bakti sosial Gereja Santo Paulus Pringgolayan Bantul dalam acara memperingati 32 tahun berdirinya gereja tersebut. Nah, pada awalnya para jemaat Gereja Santo Paulus ini ingin menjual sembako murah sebagai perayaan ulang tahun gereja yang dilangsungkan dalam beberapa hari. Namun, pada aksi tersebut dibatalkan oleh ormas Islam dengan tuduhan kristenisasi. Kemudian Bapak Suarsono mengatakan akan melakukan pertemuan kedua pihak untuk mencegah intoleransi agama yang berkembang di wilayahnya. Gereja Santo Paulus juga membantah tuduhan kristenisasi dan mengaku bahwa acara sosial ini dilakukan hanya ingin membaur dengan masyarakat setempat. Agus
Agustinus juga menambahkan bahwa bakti sosial ini juga sudah sering dilakukan. Kita lanjut ke kasus yang ke-6 yang terjadi pada tanggal 11 Februari 2018, tepatnya di Gereja Santa Lidwina di Bedok. Pada kasus ini terjadi penyerangan antara umat dan pastor yang menyebabkan 4 orang terluka akibat sabetan senjata tajam. Saat ingin menangkap si pelaku, aparat kepolisian terpaksa melontarkan tembakan karena pelaku tidak ingin menyerahkan diri dan malah menyerang aparat kepolisian dengan senjata tajamnya. Akibatnya, si pelaku mendapat luka tembakan di bagian perut dan langsung diamankan oleh aparat kepolisian. Namun, sampai saat ini belum diketahui jelas alasan si pelaku melakukan penyerangan pada umat dan pastor di Gereja Santa Lidwina di Bedok. Oke, kita masuki kasus yang terakhir, yaitu kasus ke-7 yang terjadi pada tanggal 17 Desember 2018, yang dimana seorang warga memotong bagian atas nisan salib. Nah, Mendiang Albertus Slamet ini semasa hidupnya ia merupakan warga Kristen yang tinggal di Purbayan, Yogyakarta. Nah, saat Mendiang dikuburkan, ketua RT di tempat tinggal mengakui adanya penolakan saat pemakaman. Menurut ketua RT, hasil keputusan warga dan sesepuh kampung menegaskan dalam upacara penguburan tersebut tidak boleh ada doa dalam pemakaman dan tidak boleh ada simbol salib. Akibatnya, salib yang sudah disiapkan oleh keluarga Mendiang Albertus Slamet kemudian dipotong dan ditancapkan hingga sangat rendah. Sebenarnya, kompleks tempat pemakaman jenazah Albertus Slamet itu merupakan tempat pemakaman umum dan masih di sekitaran Purbayan, serta bukan tempat pemakaman muslim. Nah, karena adanya keputusan yang telah dibuat oleh warga, istri Mendiang pun menandatangani kesepakatan bermatrai yang dimana pada saat penguburan tidak ada doa dan tidak ada salib di atas makam. Dari kasus tadi, bagaimana tanggapan kalian? Jadi menurut saya kasus ini sangatlah tidak baik karena seharusnya seseorang tidaklah boleh membeda-bedakan sikap atau perilaku terhadap individu lainnya hanya karena perbedaan agama. Kalau saya pribadi, seharusnya pemerintah bisa lebih responsif terhadap kasus ini karena ini jelas bisa mengancam persatuan masyarakat. Apa saran kalian terkait kasus intoleransi di Desa Bantul ini? Pemerintah seharusnya dapat memastikan bahwa pejabat dari struktur yang paling atas sampai struktur yang paling bawah memiliki perspektif kebinekaan yang kokoh agar tercapainya kehidupan dengan perbedaan yang dimiliki satu sama lain. Saran dari saya, bukan hanya pejabat atau pemerintah Indonesia saja yang harus memiliki perspektif kebinekaan, tetapi seluruh masyarakat Indonesia juga harus memiliki perspektif kebinekaan. Oke, jadi apa inti dari semua ini? Jadi intinya adalah Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai keberagaman, baik itu dalam hal agama, suku, budaya, dan lainnya. Oleh karena itu, kerukunan beragama dan sikap saling toleransi sangatlah diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Seperti semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Maka diharapkan agar seluruh masyarakat Indonesia agar dapat saling menghargai dan menghormati dalam hal perbedaan agama. Toleransi harus diterapkan karena landasan Untuk menciptakan dunia yang lebih baik.